Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ika Rahmayanti Asnur, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 20 Muko-Muko. Kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ibu Maharani Erika Putri, guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 20 Muko-Muko. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rani? Alhamdulillah, hari ini saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nanti saya akan mengamati jalannya proses observasi pembelajaran di dalam kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas ya Bu. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik, berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah saya persiapkan di sini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di antaranya nanti peserta didik memahami konsep listrik statis, kemudian ada peserta didik juga mampu memahami jenis-jenis muatan listrik pada benda, serta apa saja interaksi yang terjadi pada benda yang bermuatan. Oke, baik. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan tadi, sekarang bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan pada observasi nanti? Baik, untuk area pengembangan mungkin yang akan saya gunakan ada dua, yaitu dalam aspek pengetahuan, kemudian yang selanjutnya pada aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuan, itu memahami konsep listrik statis, jenis-jenis muatan, serta nanti interaksi pada benda yang bermuatan. Kemudian untuk aspek keterampilannya mungkin nanti saya akan meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Oke, baiklah. Jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan pada murid ya Bu ya. Kemudian saya ingin juga mendengarkan Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari segi metode pembelajarannya gitu. Untuk strategi yang akan saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nantinya akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Kemudian sedangkan model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya mungkin saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta nantinya ada penugasan. Oke, baik ya Bu. Jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kemudian terintegrasi dengan PSE, kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran PBL gitu ya, dan juga dengan metode diskusi tanya jawab, kemudian penugasan. Nah, selanjutnya nih, bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas gitu? Untuk media pembelajarannya nanti yang saya rancang, saya akan menggunakan media PowerPoint, kemudian nanti akan menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, baik Bu. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan juga jam berapa gitu? Kebetulan saya nanti akan ada jadwal di hari Senin depan pada kelas 9, hari Senin di kelas 9 pelajaran IPA pada jam 4, 5, dan 6. Oke Bu, jadi nanti pada hari tersebut ya, hari Senin ya, saya akan datang ke kelas Ibu, kemudian juga saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah Ibu lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan adakan lagi percakapan yang terakhir ya Bu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang bisa Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan nantinya gambaran media apa yang akan saya gunakan, dan sudah bisa saya persiapkan mulai dari sekarang.
Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya sudah mau berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi pada hari Senin. Baik Bu. Oke, baiklah Bu, demikian percakapan pra-observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Rani. Sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tetap kelasnya. Siap-siap damai. Apa kabar hari ini? Masih semangat? Jam-jamnya ngantuk kan? Jadi harus tetap semangat. Oke, siapa yang nggak hadir hari ini? Nihil, berarti hadir semua? Dan kita buat kesepakatan kelas untuk hari ini dulu. Ya, nah, kesepakatannya yang pertama, selama jam pelajaran berlangsung tidak ada yang keluar masuk ruangan. Kalaupun nanti ada yang ingin ke WC, itu hanya boleh 1 kali keluar ya. Kemudian yang kedua, nanti saling menghormati, saling menghargai saat diskusi kelompok. Jadi nanti apa? Diskusi statis. Ibu ingatkan dulu materi sebelumnya. Materi ingat? Kelas berapa kita belajar Sel? Kelas 7. Nah, apa itu Sel? Organ terkecil penyusun tubuh manusia, tapi dia berupa makhluk hidup. Nah, ternyata ada lagi organ terkecil selain sel. Apa namanya? Itu disebut dengan atom. Nanti kita akan belajar di listrik statis. Ternyata ada bagian yang lebih kecil dari sel itu, dan sel itu juga tersusun dari beberapa atom. Ya, statis. Nah, di bab listrik statis ini nanti ada beberapa subbab. Kita akan belajar yang pertama konsep dasar listrik statis, yang kedua nanti kita akan belajar gaya listrik, yang ketiga potensial listrik, kemudian kelistrikan pada syaraf, terakhir apa itu? Medan listrik. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita cukup belajar yang subbab pertama, konsep dasar listrik statis. Dari pertemuan ini nanti kita diharapkan ini tujuan pembelajarannya. Peserta didik diharapkan coba baca yang pertama apa tujuannya? Apa itu? Sundurinya Sasuke itu ya? Kemudian ini apa? Petir. Tarik dengan balon. Nah, itu salah satu gejala-gejala listrik statis yang ada di alam yang pernah kita amati. Pernah nggak nengok petir? Ternyata petir itu salah satu gejala dari listrik statis. Apa bedanya dengan listrik dinamis yang di rumah-rumah? Di rumah ada listrik kan? Nah, tapi itu bukan listrik statis. Itu listrik dinamis, artinya listriknya mengalir. Tapi kalau si petir ini enggak. Ya. Silakan cari tentang konsep listrik statis yang lain. Ada nggak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Selain ini, apalagi konsep dasar listrik? Sama konsep dasarnya? Sama ya, artinya iya ya, gejala kelistrikan yang terjadi karena ketidakseimbangan muatan. Yang kedua, kumpulan muatan listrik yang tidak mengalir, artinya dia diam pada tempatnya, tidak mengalir. Itu nanti yang akan menjadi pembeda antara listrik statis dengan listrik dinamis. Nah, di sini ada kata-kata muatan. Sebelumnya kalian pernah dengar kata-kata muatan? Pernah? Apa itu muatan? Ayo. Muatan. Bukan
Isi. Apa lagi? Aliran. Isi listrik. Yang lebih tepat muatan itu isi, gitu ya. Nah, karena ada kata-kata muatan, maka yang perlu kita pelajari pertama adalah konsep dasar atom. Karena di atom inilah nanti ada muatan. Tadi seperti yang Ibu bilang, setiap benda itu punya unit tertentu bisa berpindah-pindah. Kalau dia melepas elektron, artinya elektronnya keluar dari sapu tangan, itu berarti positifnya yang lebih banyak dong. Karena elektronnya pergi kan, berarti positifnya elektron, otomatis elektronnya lebih banyak. Makanya dia bermuatan negatif. Ingat, elektron negatif, proton. Ya, gosok sama kain sutra. Kira-kira elektronnya pindah kemana? Lihatlah di tabel fibrolistik. Kaca sama sutra, coba diperhatikan. Siapa yang positif? Kaca di nomor berapa kaca? 2. Sutra? 7. Berarti yang positif? Kaca. Elektron pindah dari kaca ke? Oke. Ini nanti ada lomba diskusi. Silakan diskusikan. Bahas kelompok kaca dulu. Buat namanya. Dari mana Jogja ini? Coba dibuka dulu. Positif sama negatif apa? Berarti interaksinya. Kalau dia sama positif negatifnya baru akan kalau banyak yang positif bisa isinya. Ini apa yang sama sisir dari jawaban tadi. Dari jawaban. Simak kalau ada perbedaan, silakan sanggah. Ya, kelompok 4 nanti kalau ada perbedaan sanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi dari kelompok kami nomor 1. Yang pertama adalah kulit atom. Yang kedua, lambang positif itu namanya proton. Mungkin lebih banyak daripada negatif. Yang ketiga, disebut muatan negatif karena atomnya bermuatan lebih banyak negatif daripada positif. 3. Tentukan jenis muatan benda sama-sama besar. Jadi benda netral. Positif lebih banyak daripada negatif, jadi benda positif. Negatif lebih banyak daripada positif, jadi benda negatif. Yang ketiga, tentukan jenis muatan benda berikut berdasarkan tabel fibrolistik. Negatif. Jadi dari rambut ke garis. Nomor 3, garis muatan positif. Karebol bermuatan negatif. Dari garis
lebih banyak positifnya daripada negatif, itu disebut benda bermuatan apa? Positif. Untuk benda yang sama jumlahnya positif dengan negatifnya? Netral. Netral. Untuk benda yang negatifnya lebih banyak? Negatif. Benda bermuatan Negatif. Suatu saat ketemu benda yang bermuatan negatif, ketemu dengan benda yang bermuatan negatif juga. Jadi ibu minta refleksi dari kalian, silakan buat di kertas lembar, kemudian tulis perasaan apa yang kalian rasakan saat pembelajaran kali ini. Senang. Ya, silakan tulis di kertas lembar, nanti dikumpul. Ya. Kemudian untuk tugas minggu depan silakan kerjakan soal di buku halaman 133 nomor 1 sampai 5. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, kalau tidak, kalau sudah selesai kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Berdoa ketua kelas pimpin doa. Siap, kita berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Rahmayanti Asnur, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 20 Mukomuko. Assalamualaikum Ibu Maharani. Waalaikumsalam Bu. Oke Ibu Maharani, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Sekarang bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi yang telah berlangsung? Ya, mungkin karena belum terbiasa di observasi dan awalnya saya tuh merasa kegiatan yang tidak bisa berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya Bu ya, bisa berjalan dengan baik. Kemudian bisa Ibu ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas. Untuk area pengembangan itu ada dua, ada aspek pengetahuan, kemudian aspek pembelajaran. Untuk tahapan saya awalnya membuat perangkat pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian untuk area pengembangan pengetahuan itu siswa memahami bahasa inisiatif, kemudian jenis-jenis muatan listrik, kemudian apa interaksi yang terjadi antar muatan listrik. Untuk aspek keterampilan, saya meminta siswa untuk menampilkan fungsinya. Oke, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, namun mungkin masih ada beberapa kekurangan. Oke, jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu, tapi masih merasa ada kekurangannya. Menurut Ibu apa kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi pada saat pembelajaran tersebut? Pertama ada hambatan mungkin yang sering terjadi, kemudian juga sering ditemui di kelas-kelas lain atau rekan-rekan lain. Di sini masih ada beberapa siswa yang tidak mau terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dalam artian siswa tersebut kurang aktif. Oke, baik. Jadi ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian tidak mau terlibat dalam pembelajaran. Kemudian mereka hanya mengandalkan temannya saja ya Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin menurut saya biasanya dalam hal ini saat membagikan kelompok dengan jumlah yang banyak, setiap kelompoknya pasti juga akan nantinya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat siswa. Misalnya saya membagi kelompok berdasarkan daya belajar, visual, auditori, atau kinestetik sehingga nantinya siswa akan merasa lebih nyaman. Jadi itu tadi rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat proses pembelajaran Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan daya belajar masing-masing. Itu ya Bu. Mudah-mudahan apa nanti yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang sebelumnya. Saya tunggu nanti cerita Ibu apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran dengan rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi? Mungkin untuk waktu tepatnya saya belum bisa tentukan Bu, tapi insya Allah akan saya lakukan secepatnya. Baik ya Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya
Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi. Amin amin. Ya Rabbal alamin. Demikianlah percakapan pasca observasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Ibu kami. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.